Review film Man in Love. Tidak peduli apa profesinya, semua manusia berhak mencinta sehebat yang ia bisa. Resmi dirilis dalam layanan streaming Netflix pada tanggal 20 Agustus tahun 2021, Man in Love merupakan salah satu film romansa asal Taiwan yang disutradarai oleh Yin Chen Hao. Film ini adalah remake dari film Korea Selatan berjudul serupa yang dirilis pada tahun 2014 karya sutradara Han Dong-wook. Secara garis besar, ia bergerak pada jalinan cerita yang nyaris serupa, namun membedakan diri dengan konflik yang dihadirkan lebih mendetail, alur yang maju teratur, dan nama para tokoh. Film Man in Love versi Taiwan mengisahkan seorang ketua geng rentenir bernama Cheng, Roy Chiu, yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada salah satu anak perempuan dari pria parubaya yang tengah tidak sadarkan diri di rumah sakit, tetapi harus ditagih pelunasan utangnya. Selanjutnya, ia justru melakukan berbagai hal untuk membantu si gadis bernama Hao Ting En Hesu itu. Meskipun sempat beberapa kali ditolak secara terang-terangan, Hao Ting lulu melihat ketulusan Cheng, bahkan pria tersebut sampai ikut merawat sang ayah di rumah sakit. Namun, latar belakang Cheng sebagai seorang rentenir meragukan hati Hao Ting hingga pada suatu waktu, kesalahpahaman terjadi. Hao Ting mulai menjauhi Cheng. Kesalahpahaman belum terselesaikan, tetapi kabar duka datang dari kematian ayah Hao Ting. Dari sanalah, Hao Ting memahami sifat asli Cheng yang ternyata tidak seperti para rentenir pada umumnya. Walaupun diawali dengan membentak, pria itu tidak pernah melukai targetnya dan sebaliknya, ia tulus membantu mereka. Kedekatan di antara keduanya semakin terjalin intens. Hao Ting berbagi mimpinya untuk memiliki sebuah kedai bubble tea. Mengetahui cita-cita tersebut, Cheng melakukan berbagai cara untuk dapat mewujudkan impian sang gadis yang sangat dicintai walau dirinya harus mendekam di penjara, kembali pada kesalahpahaman, dan melukai hati Hao Ting. Konflik-konflik yang mewarnai kisah kasih Cheng dan Hao Ting menjadi kekuatan film Man in Love dalam memengaruhi emosi penonton untuk ikut masuk ke dalam hubungan rumit keduanya. Film remake ini bahkan memberikan lebih banyak warna dan rasa daripada film aslinya karena ia berani untuk tertonton lebih kasar, menyakitkan, sekaligus menyedihkan. Ia tidak segan membawa adegan dewasa dan adegan perkelahian yang dipenuhi oleh darah untuk menggambarkan bagaimana mirisnya sudut-sudut kehidupan keras di dunia ini. Hidup yang keras ataupun gambaran terhadap masyarakat berekonomi kelas bawah tampil secara utuh dalam sinematografi yang cenderung suram dari awal hingga akhir durasi. Sorotan kamera pada rumah sempit dipertegas oleh aspek visual satu itu sehingga memperlihatkan bahwa elemen sinematografi film Man in Love secara tepat mendukung visi skenario yang memperlihatkan bagaimana Hao Ting tidak memiliki hak atas dirinya sendiri karena belenggu kemiskinan. Ia harus menerima kenyataan bahwa ketika berkencan bersama Cheng menjadi satu-satunya sumber pelunasan utang sang ayah. Puncaknya, bagian dari penghujung durasi film ini mampu menggetarkan hati dan tertonton sangat menyedihkan. Air mata akan mudah terjatuh karena permainan peran dan peristiwa yang tersaji terasa sangat nyata dalam konsep visual serba suram dan didukung pula oleh elemen scoring yang pas sehingga menyempurnakan emosi film untuk merasuki hati penontonnya. Hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas akting tokoh utama, yaitu Roy Chiu. Bila dibandingkan dengan Wang Jung-min yang mengambil pemeran laki-laki utama dalam Man in Love versi Korea Selatan, Roy Chiu tampil jauh lebih meyakinkan sebagai pria yang dimabuk cinta. Terlebih, chemistry di antara dirinya dan En Hesu juga terasa lebih nyata. Walaupun dari segi emosi ketika meluapkan amarah En Hesu masih terbilang berada di belakang pemain utama perempuan dari film asli, yakni Han Hye Jin, En Hesu mampu meyakinkan penonton bahwa ia benar-benar kekasih sejati dari Cheng. Dari sisi karakterisasi, baik Roy Chiu dan En Hesu berhasil menyajikan permainan peran dengan sangat baik atas nama kedua tokoh utama. Roy Chiu memahami dengan baik kapan tepatnya dia harus menempatkan emosi kemarahan yang diluapkan dalam tindak kekerasan kepada anak buah. Dia juga sama tahunya kapan sifat sentimental, penyayang, dan momen patah hati harus dijiwai sehingga penonton menjadi ikut mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, En Hesu berhasil hadir dengan gestur serta ekspresi misterius dan canggung karena Hao Ting memanglah seorang perempuan yang tertutup, mandiri, dan tidak suka dipandang lemah. Menariknya, ia mampu pula menghadirkan sisi lain dari karakter Hao Ting yang sebenarnya penyayang bagi orang yang dikenalnya dengan baik dan dicintainya.
Tanpa celah terkait kepiawaian untuk membawa emosi penonton masuk ke dalam cerita dengan dukungan teknis dan kualitas akting dari para aktornya, film ini nyatanya bergerak dari premis yang cukup problematik karena mengangkat gambaran patriarki dalam jeratan kapitalisme. Seperti halnya novel Siti Nurbaya, 1922 karya Marah Rusli yang sempat dialihwahanakan ke dalam film layar lebar, seperti Siti Nurbaya, 1942 kisah ini didasarkan oleh gambaran seorang ayah yang terjerat utang, tetapi sang putri yang menanggung imbasnya. Sebuah kisah patriarki khas bangsa timur di masa silam ternyata masih menjadi masalah berkepanjangan. Ketidakberdayaan perempuan sehingga dijadikan alat pelunasan utang, tentu saja akan mendatangkan luka bagi para penonton yang pernah terhubung dengan pengalaman serupa ataupun sebagian penganut paham kesetaraan gender bila tidak dieksekusi secara baik dan serius. Itulah yang menjadikan film ini terkesan sensitif, terlebih ketika Hao-Ting ditawarkan untuk menjadi pemuas nafsu seksual lelaki atau sekadar menemani mereka menghabiskan waktu bersama, seperti yang dilakukannya terhadap Aceng. Kenyataan bahwa ia tidak bisa melunasi utang sang ayah meskipun berlatar belakang pendidikan tinggi sehingga dapat menjadi seorang teller bank semakin mempertegas mirisnya posisi Hao-Ting yang hanya bisa menerima keadaan yang ada. Mendapatkan hak berpendidikan sekalipun ternyata belum bisa melepaskannya dari jerat budaya patriarki yang semakin sesak oleh permainan milik para kapitalis. Film ini memang seakan tidak menghadirkan resolusi yang menyinggung pembebasan terhadap hak-hak perempuan dalam menentukan nasibnya sendiri. Alih-alih tampak berkeinginan untuk menghadirkan sudut pandang baru dari konsep tersebut, Man in Love menyajikan cinta sebagai penyelesaian masalah utama. Pilihan sajian yang terbilang dangkal tersebut menjadi bentuk penegasan terhadap posisi Man in Love sebagai karya dalam memandang dunia. Jika dicermati kembali, film ini hanya ingin berterus terang tentang kisah yang kelam dan penuh dengan beragam rasa dan kejadian, mulai dari menghibur, menyedihkan, tragis, tanpa bermaksud hendak mengubah dunia atau berbicara lebih banyak tentang kesetaraan dan keadilan. Dari posisi itu, mereka sangat sukses mengeksekusi konsep cinta, seperti halnya film terdahulu yang sama mirisnya, sama menyedihkannya, namun hebatnya, film berdurasi 115 menit ini lebih terasa rapi ketika bertutur, jujur, dan mendebarkan. Cinta yang dimasukkan ke dalam narasi menjadi pengobat luka itu sendiri, walaupun memang tidak ada jaminan untuk sembuh seutuhnya. Karakter Aceng adalah dambaan, dia tulus dan rela berkorban untuk kebahagiaan seseorang yang dicinta. Begitu pula Hao-Ting yang memahami konsep, menerima masa lalu pasangan. Di dalam Man in Love ini, Aceng dan perasaan cintanya mengobati segala masalah pelik di dalam kehidupan Hao-Ting sehingga gadis itu merasa masih memiliki alasan untuk berbahagia. Sementara itu, Hao-Ting adalah alasan utama Aceng bertekad membebaskan diri dari pekerjaan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Akhir kata, Man in Love menjadi sebuah film remake yang mampu melampaui satu langkah di depan film aslinya. Film ini tampak sangat memahami kekurangan dan kelebihan film terdahulu sehingga ia hadir bersama predikat yang lebih baik. Ia menjadi film bergenre drama romantis yang muncul dari realita kelam, namun membawa beberapa peristiwa menyentuh hati yang berhasil mengaduk-aduk perasaan penonton. Man in Love menawarkan cinta sebagai jalan yang mampu membawa manusia untuk sedikit lupa dengan beragam kerumitan yang ada di dalam hidup. Film ini cocok untuk ditonton bagi kamu yang mungkin sempat merasa hampa atau sedang dilanda kebingungan dalam memaknai perasaan. Setidaknya, kedua pemeran utama di dalam film ini akan membuat dirimu kembali mengingat atau menjadi tahu bagaimana rasanya dicintai dan dikasihi oleh seseorang secara tulus dan utuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa menekan tombol like, bagikan, subscribe dan lonceng untuk mengikuti video kami selanjutnya.